Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dosen penguji yang hormat, nama saya perkenalkan Mazid Rahman SHI, guru fikih di MTS Al-Bidayah sekaligus mahasiswa PPG di IAIN Takemon dengan nomor induk mahasiswa 244-216-010099 akan menyampaikan video pembelajaran atau booking sebagai syarat kelulusan PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita cek dulu kebersihannya kelasnya. Bawahnya masih ada sampah, silakan diambil kalau ada sampah. Sudah bersih? Sudah bersih. Baju yang belum rapi, ayo balik merapikan. Kancing yang belum dikancingkan, rapikan. Perlu dengan doa, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, Bro. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Mas Reza, Mbak Olivia, Mbak Asila, dan terakhir Mbak Vanessa. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Terima kasih kalian sudah menyiapkan diri untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum dimulai, sebagai wujud rasa cinta kita pada tanah air, ada perkataan ulama, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, silakan berdiri bersama-sama. Mbak Vanessa bisa dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah. Jadi seperti yang saya sampaikan, fikih itu membahas orang sejak lahir sampai orang itu meninggal. Kemarin kita sudah membahas perawatan jenazah. Kalau ada orang meninggal, diapain saja kemarin? Kalau diapain? Dimandikan. Apalagi Mbak Nurin? Dikafani. Yor apalagi Mbak Is? Disolati. Disolati sudah kita bahas. Lalu yang terakhir diapain? Dikubur. Nah, kalau orang meninggal itu apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Warisan. Warisan itu apa sih? Kok bisa meninggalkan warisan? Nah, maksudnya gini, seorang yang meninggal itu pasti meninggalkan harta benda. Meninggalkan harta benda dan meninggalkan yang namanya keluarga. Lah, harta benda dan keluarga ini kalau nggak diatur itu akan menimbulkan masalah. Nanti bisa saja keluarga saling nggak akur, keluarga saling tukaran, keluarga tidak lagi menjalin silaturahim gara-gara ada masalah perebutan harta. Maka karena itu hari ini kita akan bahas materi terakhir di kelas 9 yaitu tentang warisan. Bisa dibuka bukunya masing-masing dan disimak materinya di depan. Tadi sudah dibahas, warisan itu adalah peninggalan seseorang ketika meninggal. Tapi ternyata tidak lantas harta yang ditinggalkan itu langsung jadi warisan. Maka ada ketentuan warisan, pembagian harta orang meninggal setelah digunakan untuk memenuhi beberapa hal. Beberapa hal nanti kita bahas di bab ini. Nah, pentingnya kita belajar bab ini apa? Agar kita tahu bahwa hukum Islam itu mengatur orang Islam itu tenangan, menjunjung prinsip keadilan.
jangan sampai terjadi masalah, terjadi perebutan dan sebagainya. Itu nanti kita belajar itu. Nah, kalau kita sudah paham tentang konsep warisan, kita akan mengetahui bahwa Allah itu, Tuhan yang kita sembah itu Maha Adil. Bisa buka bukunya, silakan dibaca bacaan Arabnya, halaman 111. Silakan Mbak Is dibaca Mbak, yang bertiang keras. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya dalilnya hadis bisa dibaca Mas Reza. Tolong dibaca yang keras Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apa si Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qul Sudah dibaca bahasa Paris. Jadi gini, seperti yang biasa kita pelajari bahwa sumber fikih itu adalah Al-Quran dan hadis, ada lagi qiyas dan ijma ulama. Jadi fikih itu nggak bisa buat hukum seenaknya, tapi semuanya ada dasarnya. Dari Al-Quran, tentu kalam Allah, dari hadis, ucapan Nabi Muhammad, qiyas berarti pendapat ahli fikih, ada lagi ijma ulama, persetujuan ulama. Baik, kita pelajari lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa harta warisan itu tidak lantas langsung menjadi harta peninggalan orang yang meninggal, tidak lantas langsung menjadi warisan, tapi harus digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, ngurus jenazah. Untuk ngurus jenazah, jadi jenazah itu nanti butuh biaya perawatan, butuh biaya beli kain kafan, menguburkan. Kalau mau dikasih peti ya dikasih peti, kalau enggak ya enggak. Itu lewat pengurusan jenazah. Uangnya diambil dari harta peninggalan orang yang meninggal. Yang kedua, untuk pembayaran utang. Wasiat maksimal sepertiga harta. Jadi orang yang mati itu, orang yang meninggal itu bisa kasih hartanya ke orang lain yang nggak ada hubungannya dengan dia, dengan maksimal sepertiga harta. Jadi kalau hartanya 100 juta, mungkin ya maksimalnya ya sekitar 33 jutaan maksimal kasihkan orang boleh. Itu harta. Lanjut, orang itu dapatkan warisan karena apa? Yang pertama, pernikahan, menikah dengan seseorang. Berarti kalau yang meninggal laki-laki berarti istri, yang meninggal perempuan berarti suami. Itu bisa mendapatkan warisan. Suami istri, salah satu yang meninggal bisa menjadi warisan. Yang kedua, hubungan darah. Hubungan darah bisa dicek itu ahli waris laki-laki, ayah dan kakek, saudara laki-laki, suami, ahli waris perempuan, nenek, saudara perempuan, istri. Itu bisa dicek. Nah, kalau semua ahli waris berkumpul, yang bisa mendapatkan warisan, pasti dapat warisan, itu adalah bapak atau ibu. Yang pertama. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, anak laki-laki, anak perempuan. Itu anak laki-laki, anak perempuan yang bisa dapat cuma itu. Cucu nggak dapat karena kalau lanjut pembagian warisan. Pembagian warisan itu ada bagian pasti, setengah, seperempat, bisa dilihat, 1/8, 2/3, 1/3. Itu bagian pasti. Ada yang namanya asoba. Asoba itu dibagi 2 orang. Yang penting yang satu 2 kali. Sekarang kita akan belajar menghitung warisan memakai aplikasi yang bernama Faraid Syafiyah. Ini adalah aplikasi penghitung warisan dari Google, ada di Android, tapi Android bisa kalian download di Play Store. Semuanya sudah download semua. Dan silakan dibuka aplikasinya. Silakan dibuka aplikasinya. Silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Saya akan kenalkan beberapa menu di aplikasi ini. Yang pertama itu yang atas sendiri, langsung kita masuk ke menu menghitung waris. Atas sendiri, langsung kita masuk menu menghitung waris. Yang pojok sendiri, silakan diklik pojok sendiri itu, yang ada strip 3 itu. Maka ada menu kalkulator waris, pendahuluan, ada materi waris. Kita bisa belajar menghitung waris lewat
kita akan bisa belajar materi waris lewat aplikasi ini. Cara menghitung waris yang sudah nanti saya sampaikan. Masail syahadah nanti ada beberapa masalah warisan yang memang agak rumit, itu dijelaskan di sini. Lain-lain di sini terakhir ada download kitab. Silakan coba cek di materi waris, diklik materi waris. Silakan diklik materi waris. Sudah ya, sudah keluar. Maka di sana keluar beberapa materi tentang warisan, yaitu yang pertama rukun warisan. Rukun warisan berarti apa yang harus ada ketika warisan itu terjadi. Yang pertama, orang yang diwarisi hartanya, orang yang meninggal. Yang kedua, orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris. Yang ketiga, harta yang ditinggalkan. Itu harus ketiga. Syarat pelaksanaan warisan itu ada sebab warisan sudah kita bahas tadi, penghalang warisan sudah kita bahas, pengeluaran warisan tadi berapa untuk apa saja yang fikih. Lanjut kita kembali ke kalkulator waris. Coba kita buat seperti itu. Silakan buka halaman pertama. Masukkan jumlah harta 280 juta. Silakan jumlah harta 280 juta. Ikuti tulisannya, tulisnya berapa ikuti. 280 juta. Dan sudah semua ya. Kita klik lanjut. Ahli warisnya siapa? Di sana lihat ahli warisnya ya suami meninggal, berarti ahli warisnya istri satu, anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Silakan cek anak perempuan satu, anak istri satu, itu ayah satu, ayah itu satu ya, ibu itu. Silakan diklik istri satu, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, ibu, ayah itu. Silakan klik hitung. Nah, silakan klik hitung. Sudah diklik hitung, maka akan ketemu bagian istri adalah 1/8 atau 35 juta. Bagian anak adalah 101, anak laki-laki ya, 101 juta, anak perempuan 50 juta, ayah 46 juta, ibu 46 juta. Ini laki-laki bagiannya 2 kali perempuan, ada dicek di situ. Cek ketentuannya bisa, jatahnya berapa, sekalian scroll ke bawah, berapa. Sudah saya bagi lembar kerja siswa, silakan dikerjakan sesuai dengan ahli warisnya itu yang saya bagi. Silakan memakai aplikasi Farol Syafiqiyah, kerjakan lembar kerja siswa tersebut. Ini saya akan melihatkan hasil pewaris penghitung dengan aplikasi. Ini saya akan mempresentasikan hasil penghitungan warisan istri 9,38. Saya akan mempresentasikan hasil hitungan waris dengan aplikasi Dorang Nama Langsung untuk menunjukkan satu istri, 2 laki-laki, 1 anak perempuan. Belum masuk ke hikmah pembagian warisan. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Kenapa anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan? Ya ini. Kalau kita kurang paham, maka kita akan menganggap oh itu malah nggak adil. Kok beda-bedain? Kok anak laki-laki bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan? Padahal ketika Allah membuat hukum seperti itu, tentu Allah melihat situasi dan kondisi bahwa anak laki-laki itu nanti kelak ketika dewasa dia akan menjadi tulang punggung keluarga, dia jadi suami tulang punggung keluarga. Bekerja tentu membutuhkan modal yang banyak, sedangkan perempuan tentu bukan. Lanjut yang kedua, silakan bertanya. Kenapa cucu tidak mendapatkan warisan kalau ada anak laki-laki? Kenapa cucu nggak dapat warisan? Cucu nggak dapat warisan karena sudah ada
bapaknya atau ibunya, kalau sudah ada bapaknya, ibunya yang dapat warisan, berarti yang meninggal kan kakeknya, cucu nggak dapat warisan. Bapak ibunya masih hidup, maka cucu nggak dapat, karena sudah ada bapak ibunya yang dapat. Begitu pula kakek nenek ada bapak yang meninggal masih hidup, maka kakek nenek juga nggak mendapatkan warisan. Materi warisan ini yaitu hikmah tentang pembagian warisan. Yang pertama, distribusi harta agar adil, agar tidak memihak. Yang kedua, biar tidak terjadi konflik, maka ada aturan yang jelas, biar tidak ada yang merasa lebih banyak bagiannya, saya lebih banyak, ini yang lebih banyak, biar tidak terjadi konflik. Yang keempat, ketiga, kesejahteraan, biar orang itu mendapatkan harta dari orang yang sudah meninggal bisa digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan. Yang terakhir untuk silaturahim. Ini simpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu warisan sudah dibagi dengan cara adil dan bijaksana. Jadi dalam Islam warisan itu sudah dibagi dengan cara adil dan bijaksana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pentingnya kita saling memahami. Besok kalau kalian dapat bagian yang perempuan bagiannya tidak sama dari laki-laki, dia harus memahami memang saya perempuan, ini laki-laki kebutuhannya lebih banyak dan sebagainya. Yang ketiga, mari kita laksanakan prinsip-prinsip warisan dalam kehidupan sehari-hari. Warisan ini mengajarkan kita agar berlaku adil, saling menghormati, maka bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dengan adil, kalau membagi sesuatu yang adil sama adilnya yang adil. Yang terakhir sebelum ditutup ada kata-kata mutiara dari para ulama. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbahi buhuril fawaidi. Sebisa mungkin kita itu dalam kehidupan sebagai orang yang cari ilmu, tiap hari ada pengetahuan baru yang kita tahu. Agar apa? Agar kita tidak jadi orang-orang yang merugi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.